Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar kalian diberikan kemudahan dan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian berdoa menurut agama dan percaya masing-masing ya. Berdoa, silakan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Ada apa saja ya di hubungan antar sudut tersebut? Nah, nanti akan kita bahas dalam materi tersebut. Silakan kalian siapkan buku catatan kalian dan buku paket kalian. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Ini adalah materi kelas 7 semester 2. Dalam subpokok bahasan hubungan antar sudut ini, kita akan membahas beberapa hubungan antar sudut. Apa saja hubungannya? Di antaranya yang pertama adalah sudut yang saling berpelurus atau sudut saling bersuplemen. Yang kedua, sudut yang saling berpenyiku atau sudut saling berkomplement. Yang ketiga, sudut yang saling bertolak belakang. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi hubungan antar sudut ini, kalian dapat menentukan sudut-sudut yang saling berpelurus, sudut-sudut yang saling berpenyiku, sudut-sudut yang saling bertolak belakang dengan benar dan tepat. Ibu akan membahas satu persatu hubungan antar sudut. Yang pertama yang akan ibu bahas adalah sudut yang saling berpelurus atau sudut saling bersuplemen. Yang dimaksud dengan sudut saling bersuplemen adalah yaitu keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat, di mana salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut yang lain. Gambarannya adalah seperti ini. Ya, pada gambar ada dua buah sudut, yaitu sudut COA atau sudut X dan sudut BOC atau sudut Y. Kalau kita hubungkan antara sudut X dengan sudut Y dengan menggunakan garis bantu lengkung, ternyata garis penghubungnya itu membentuk setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran, besar sudutnya berapa? Masih ingat? Satu lingkaran itu 360 derajat. Kalau setengah lingkaran berarti 180 derajat. Nah, hubungan antara kedua sudut tersebut, kalau kita jumlahkan antara sudut X ditambah dengan sudut Y, atau sudut AOC ditambah sudut BOC, itu besarnya sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, pada gambar bisa kita lihat sudut COA atau sudut X yang berwarna pink, ya, itu merupakan pelurus dari sudut BOC atau sudut Y. Bagaimana cara menghitung besar pelurusnya? Nah, tinggal 180 derajat kita kurangi dengan, kita mau cari pelurus apa? Kalau pelurus BOC berarti 180 derajatnya kita kurangi dengan sudut BOC, atau sudut BOC itu sama dengan sudut Y ya. Berarti untuk mencari pelurus sudut BOC atau sudut Y itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan Y atau dikurangi dengan sudut BOC. Demikian juga dengan sudut BOC atau sudut Y. Nah, sudut BOC itu merupakan pelurus dari sudut COA. Ya, sudut Y itu pelurus dari sudut X. Bagaimana cara memperolehnya? Yaitu dengan 180 derajat kita kurangi saja dengan X. Atau kalau kita tanyakan pelurus sudut COA, berarti menghitung pelurus sudut COA itu adalah 180 derajat dikurangi dengan sudut COA-nya. Atau pelurus sudut X sama dengan 180 derajat kita kurangi dengan X-nya. Agar kalian lebih memahami materi ini, kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita lihat gambar. Pada gambar, ya, besar sudut SOU itu sama dengan 50 derajat. Tentukan A, besar sudut UOT. B, pelurus dari sudut UOT. Kita akan bahas anak-anak. Kalau kita perhatikan, tadi ya, hubungan antara sudut SOU dan sudut UOT itu kalau kita hubungkan ternyata membentuk sudut lurus ya,
yaitu 180 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa sudut SOU itu ditambah dengan sudut UOT sama dengan 180 derajat. Oke, sudut SOU di soal diketahui 50 derajat. Kita ganti dengan SOU-nya dengan 50 derajat ya. Berarti 50 derajat ditambah sudut UOT sama dengan 180 derajat. Kita peroleh sudut UOT-nya 50 derajat, kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau pindah ruas tadinya tambah jadi kurang, tadinya positif jadi min ya. Nah, sudut UOT sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Sehingga kita peroleh besar sudut UOT-nya sama dengan 130 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita coba jawab yang B nih. Yang B yang ditanyakan adalah pelurus sudut UOT. Ya, berarti kalau mau menghitung pelurus sudut UOT itu cukup dengan 180 derajat kita kurangi dengan sudut UOT-nya. Sudut UOT-nya berapa tadi? 130 derajat. Berarti sudut UOT, pelurus sudut UOT sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. Kita peroleh pelurus sudut UOT-nya sama dengan 50 derajat. Ternyata pelurus sudut UOT itu adalah sudut SOU. Ya. Jadi kedua sudut itu saling berpelurus. Kita coba ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Nah, ini di sudut lurus ini ada 3 buah sudut yang saling terhubung ya. Ada sudut UQP, sudut PQS, dan sudut SQR. Dari gambar di atas, tentukan yang pertama A adalah nilai X-nya berapa, yang B besar sudut PQS-nya, yang C besar sudut SQR, dan yang D adalah pelurus sudut SQR. Kita akan bahas satu persatu. Jadi ketiga sudut ya, sudut UQP, sudut PQS, dan sudut SQR itu hubungannya adalah membentuk sudut 180 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa sudut UQP ditambah sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan 180 derajat. Pada gambar, sudut UQP itu ada tanda tegak lurus tuh. Berarti menunjukkan sudut UQP besarnya adalah 90 derajat. Kita ganti sudut UQP-nya dengan 90 derajat. 90 derajat ditambah sudut PQS-nya adalah 6X tambah 4 derajat. Sudut SQR-nya adalah 3X tambah 5 derajat. Itu kalau kita jumlahkan sama dengan 180 derajat. Oke, kita jumlahkan suku-suku yang sejenisnya dulu ya. Di sini suku sejenisnya adalah kita jumlahkan yang ada variabelnya dulu ya. 6X tambah 3X, kemudian 90 derajat ditambah 4 tambah 5 derajat. Atau boleh dibalik dulu ya, kita konstantanya dulu 90 derajat tambah 4 derajat tambah 5 derajat ditambah 6X dan tambah 3X, itu jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Nah, yang konstan itu kita jumlahkan 99 derajat ditambah dengan 6X tambah 3X, 9X ya, sama dengan 180 derajat. Jadi 99 derajat ditambah 9X sama dengan 180 derajat. Nah, 99 derajatnya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita peroleh 9X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 99 derajat. 9X itu sama dengan 81 derajat. Maka nilai X-nya adalah 81 dibagi dengan 9, yaitu 9 derajat. Kalau nilai X sudah kita ketahui, nah kita mudah untuk menentukan besar sudut-sudut yang lainnya. Yang kedua, yang B ya, besar sudut PQS. Besar PQS itu besarnya adalah besar sudut PQS sama dengan 6X tambah 4 derajat. Nah, X-nya kita ganti dengan 9 derajat. Tadi kan sudah kita cari ya. Sehingga kita peroleh besar sudut PQS-nya sama dengan 6 dikali 9 ditambah 4. 6 kali 9 berapa? 54. 54 tambah 4 maka sudut PQS-nya sama dengan 58 derajat. Kemudian yang C, besar sudut SQR. Pada gambar SQR itu diketahui besar sudutnya adalah 3X tambah 5 derajat. X-nya kita ganti dengan 9 derajat ya. Sehingga kita peroleh 3 kali 9 ditambah 5. 3 kali 9 adalah 27. Ya, 27 tambah 5. Maka sudut SQR-nya adalah 32 derajat. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir.
besar pelurus sudut SQR. Ingat, kalau yang ditanyakan ini adalah pelurus sudut SQR, berarti 180 derajatnya kita kurangkan dengan sudut SQR. Sehingga kita peroleh besar pelurus sudut SQR sama dengan 180 derajat dikurangi 32 derajat. Kita peroleh pelurus sudut SQR-nya adalah 148 derajat. Ya, itu contoh soal mengenai sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Semoga kalian bisa memahami ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba ke materi tentang sudut yang saling berpenyiku. Ya, hubungan antar sudut yang saling berpenyiku atau saling berkomplement. Apa sih sudut yang saling berkomplement itu? Ya, sudut yang saling berkomplement adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut siku-siku. Siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Di mana salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lain. Nah, ini gambarannya kurang lebih. Kita lihat gambarnya di sini ada sudut POA. Sudut POA itu besarnya 90 derajat. Di antara sudut POA itu ada dua buah sudut, atau sudut POA itu dibentuk oleh dua buah sudut COA atau sudut X dan sudut BOC atau sudut Y. Nah, kalau kita hubungkan ternyata sudut X ditambah sudut Y itu besarnya sama dengan 90 derajat. Sudut X merupakan penyiku dari sudut Y. Sehingga untuk mengetahui besar penyiku dari sudut Y, maka kita cukup menghitung dengan 90 derajat dikurangi dengan Y. Nah, sudut BOC atau sudut Y adalah penyiku dari sudut COA atau sudut X. Sehingga kalau kita ingin menghitung besar penyiku sudut X, maka kita menghitungnya 90 derajat dikurangi dengan X. Ya, biar lebih paham, yuk kita coba untuk mengerjakan contoh soalnya. Nah, yang pertama dulu ya, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar. Ada gambar, ya. Dari gambar di atas, tentukan nilai X-nya. Kita akan bahas. Pada gambar diketahui ada sudut siku-siku ya yang dibentuk oleh dua buah sudut. Sudut yang pertama adalah 45 derajat dan sudut yang kedua 3x derajat. Kalau dihubungkan ternyata membentuk sudut siku-siku kedua sudut tersebut. Sehingga 45 derajat ditambah 3x derajat sama dengan 90 derajat. Ya, 45 derajat kita pindahkan ke ruas kanan ya. Biar di ruas kiri tinggal 3x derajat saja sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat. Kita peroleh 3x derajat sama dengan 45 derajat. Maka nilai x-nya adalah 45 derajat dibagi dengan 3. Ya, maka besar x-nya adalah 15 derajat. Ya, kita coba ke contoh lain yang lebih agak sedikit sulit ya, nggak sulit sih ya, tapi kita coba yang lebih kompleks lagi soalnya. Pada gambar kita lihat ada sudut siku-siku sudut CBA yang terdiri dari 3 sudut ya. Ada sudut CBD, sudut DBE dan sudut EBA. Dari gambar di atas tentukan nilai X-nya berapa. Kemudian yang B besar sudut CBD, yang C besar sudut DBE, yang D besar penyiku sudut CBD. Kita bahas satu persatu. Nah, yang A kita lihat sudut CBD ditambah sudut DBE dan ditambah sudut EBA itu membentuk sudut 90 derajat. Sehingga sudut CBD-nya tadi 2x ya, 2x derajat ditambah sudut BDE-nya adalah X tambah 22 derajat ditambah sudut EBE-nya adalah X derajat sama dengan 90 derajat. Kita jumlahkan yang sejenisnya dulu. 2x derajat tambah X sama dengan 4x ya. Ditambah 22 derajat sama dengan 90 derajat. Maka 4x sama dengan 90 derajat dikurangi 22 derajat. 4x-nya kita peroleh sama dengan 68 derajat. Maka nilai x-nya adalah 68 dibagi dengan 4. Sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan 17 derajat. Nah, selanjutnya kalau nilai x sudah kita ketahui, kita bisa dengan mudah mencari besar sudut CBD. Yang B ya, besar sudut CBD pada gambar adalah 2x derajat.
maka X-nya kita ganti dengan 17 derajat. Maka besar sudut CBD sama dengan 2 dikali 17 derajat sama dengan 34 derajat. Ya. Kemudian yang C, besar sudut DBE. DBE itu pada gambar adalah X tambah 22 derajat. X-nya kita ganti dengan 17 derajat. Kita peroleh sudut DBE sama dengan 17 ditambah 22. Sehingga sudut DBE-nya sama dengan 39 derajat. Nah, yang terakhir, besar penyiku sudut CBD. Tadi CBD sudah kita hitung ya. CBD itu besarnya adalah 34 derajat. Maka penyiku dari CBD adalah 90 derajat, kita kurangi dengan CBD-nya, yaitu 90 derajat dikurangi 34 derajat. Sehingga kita peroleh penyiku sudut CBD sama dengan 56 derajat. Ya, semoga kalian lebih paham ya dengan contoh soal yang keempat ini. Selanjutnya kita lanjut ke hubungan antar sudut yang terakhir, yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Apa sudut yang saling bertolak belakang itu? Yaitu sudut yang menyatakan dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Nah, dua buah sudut yang saling bertolak belakang ini memiliki besar yang sama. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Lihat di situ pada gambar ada sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Sehingga besarnya sudut 1 sama dengan sudut 3 dan sudut 2 besarnya sama dengan sudut 4. Kita coba langsung ke contoh soal. Contoh soal yang kelima. Nah, perhatikan gambar. Kelihatannya rumit ya, tapi menyelesaikannya tidak serumit yang dilihat. Kita coba ya. Tentukan nilai X, Y, dan Z pada gambar di atas. Kita bahas satu persatu. Kita akan mencari besar nilai X-nya dulu. Pada gambar, lihat. Sudut 2X itu bertolak belakang dengan 120 derajat. Ya, maka besar 2X sama dengan 120 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 120 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari nilai yang Y. Kita lihat pada gambar 3Y bertolak belakang dengan 42 derajat. Maka besar 3Y sama dengan 42 derajat. Besar Y-nya sama dengan 42 dibagi 3. Hasilnya adalah Y-nya 14 derajat. Yang terakhir, yaitu 5Z tambah 3 bertolak belakang dengan 68 derajat. Ya, sehingga nilai 5Z tambah 3 itu sama dengan 68 derajat. Kita bisa menghitung 5Z-nya, 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga nilai 5Z itu sama dengan 68 dikurangi 3, yaitu 5Z sama dengan 65 derajat. Ya. Nah, berapa nilai Z-nya? Berarti 65 derajat kita bagi dengan 5. Nilai Z-nya adalah 13 derajat. Oke, cukup mudah kan? Terlihat sulit, tapi ternyata ketika kita mengerjakan, cukup mudah mengerjakannya. Ya, alhamdulillah selesai materi tentang hubungan antar sudut. Tadi ya, Ibu review kembali. Hubungan antar sudutnya ada 3 macam. Ada hubungan antar sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Ya, jumlah kedua sudut yang dihubungkannya adalah 180 derajat. Yang kedua adalah hubungan antar sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen, yaitu sudut-sudut yang dihubungkan antara keduanya adalah besarnya 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Besar sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita kali ini. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahaminya? Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Baik anak-anak dan Ibu tetap semangat ya, tetap berpikir positif dan tidak boleh menyerah oleh keadaan. Apapun keadaan kalian harus tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.